Artinya seperti ini Bang ya. Saya sepakat Bang, upah dosa ialah maut. Itulah makanya Tuhan Yesus mati ya untuk Hmm. menebus dosa manusia. Hmm. Untuk menebus Bang, bukan karena dia berdosa. Hmm. Kalau dia Oke, tidak ya. mati, Oke. berarti tidak ada penggenapan Ya. upah dosa ialah maut. Oke. Hello, Selesai. everybody. Halo everybody, assalamualaikum Everybody. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I know what I mean. Yes, lanjut. Yes, yes. Man, Oke. Gua salah Gini, Bang. ngomong, buset dah. Kan ini kan gua sama Bang Taman aja, yang lain jangan dulu. Iya, Itu iya, iya. maksudnya. Oke. Oke, Oke, nih, aku nih, ulangi nih. banyak upah Nih, dosa yang maut. nanti Itulah makanya Tuhan Yesus mati, iya, Bang. iya. Nanti buka lagi kitab Anda. Pertama buka. Pertama kita bisa meninjau dalam Yehezkiel 18 ayat 20 apa dikatakan? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Sekarang kita meninjau seseorang yang memberitakan tentang Tuhannya, yang memberitakan tentang bagaimana cara menghormati Tuhan, bagaimana cara beribadah dan menyadarkan diri bahwa kita adalah hamba Tuhan. Pantaskah dia berdosa? Tidak pantas. Maka menunjukkan apa? Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat dari kebenarannya, dan orang yang fasik akan bertanggung di atasnya. Menunjukkan apa? Tidak pantas untuk kemudian orang yang datang, yang lahir daripada rahim yang suci, yang lahir daripada rahim Maryam, memberitakan apa? Lukas 4:8, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu. Memerintahkan apa? Tentang bagaimana dia bersujud kepada Tuhan, menyatakan dirinya sebagai utusan, menyatakan dirinya sebagai yang menjalankan perintah Tuhan. Mana ayatnya? Meninjau Yohanes 5 ayat 36. Ada kesaksian yang lebih besar daripada Yohanes tentang Bapa yang mengutus aku, tentang perintah yang diperintahkan kepada aku, yang kemudian aku jalani. Menunjukkan apa? Pantaskah orang yang mulia tersebut diklaim sebagai orang yang berdosa, diklaim sebagai orang yang terkutuk? Karena kalau kita meninjau dalam kitab Ulangan, dalam kitab Ulangan berapa tadi? Dalam kitab Ulangan 21 ayat 22 sampai dengan 23, apa yang kemudian dikatakan? Orang yang berbuat dosa itu sepadan untuk mati, kata Tuhan. Kenapa kemudian? Tapi jika suatu saat kalian membunuhnya dengan mengantungnya di atas sebuah tiang, maka jangan kau biarkan semalam-malaman dia mati di situ. Karena jangan engkau najiskan tanah yang diciptakan Tuhan oleh darah dia yang keji, oleh darah pendosa. Wow, kita meninjau matinya Yesus di tiang salib adalah kematian orang yang suci, adalah kematian orang yang tidak berdosa. Karena apa? Tidak ada seseorang pun yang dapat mengatakan Yesus itu orang yang berdosa, karena dia datang memberitahukan tentang Tuhannya. Namun di Galatia 3:13, sebab ada tertulis dia harus bangkit. Karena pernah tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Menunjukkan apa? Hanya orang yang percaya dengan omongan Galatia 13 yang ingin mengutuk Yesus di atas kayu salib. Bukankah sudah sangat diingatkan kepada kita semua? Apa yang kemudian diingatkan? Di dalam kitab bentar, satu dalil lagi, dalil terakhir, sabar ya. Dalam 1 Korintus 2, mana dia 1 Korintus 2? Bentar, 1 Korintus 2. Bukan, 1 Korintus 12:3. Apa yang dikatakan 1 Korintus 12:3? Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan imannya terhadap Tuhan, dapat mengatakan Yesus terkutuk. Cuma Islam yang tidak pernah mengutuk Yesus di atas kayu salib. Cuma Islam yang tidak pernah mau adanya penyaliban terhadap orang yang mulia. Cuma Islam yang mengatakan itu dia bukan terkutuk di atas tersebut. Cuma Islam yang tahu bahwa sebenarnya Yesus ini adalah orang baik. Bagaimana maksudnya orang baik? Sesuai dengan Yehezkiel berapa tadi? Nggak hafal pula dengan capeknya. Oke, dalam Yehezkiel 18 tadi ya, apa yang dikatakan Yehezkiel 18 ayat 20? Ayat terakhir, orang benar akan menerima berkat kebenarannya. Tidak pantas orang benar dipermalukan di depan umat-umatnya, di depan para manusia. Orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Artinya apa? Ketika kemudian kamu melakukan dosa, ketika kemudian kamu menjadi orang fasik, maka datanglah katakan pada Tuhan, aku berdosa Tuhan, aku meminta maaf. Maka saat engkau menjanjikan kepadaku sebuah ganjaran di balik semua dosaku, aku memohon ampun, maka ampunkan aku. Di saat engkau sudah memandang aku baik, maka buktikan firman-Mu Tuhan, di mana engkau mengatakan orang benar menerima berkat kebenarannya. Maka di dalam Islam memandang saat kamu bersalah, kamu bertemu Tuhan, kamu datang kepada Tuhan meminta ampun karena cintamu kepada Tuhan. Karena kamu menjadi orang benar, Tuhan membenarkan kamu, Tuhan mencintai kamu, Tuhan memberikan efek kepadamu, yaitu surga.
Namun ketika kamu menjadi orang fasik, kamu menjadi orang yang durhaka kepada Tuhan, apa dikatakan Tuhan? Kefasikan akan dibalas, akan bertanggung jawab di atas kefasikannya. Saat kamu melakukan dosa, saat kamu tidak mau menyembah Allah, wajar kamu menerima efek dan ganjaran hal tersebut karena kamu kemudian mendurhakai Tuhan. Bukankah dalam Al-Quran disebut fa inna ma apa namanya inna ma'al usri apa namanya misqalati syarrayarah itu dah. Nah, itu apa tuh? Bagaimana? Ada yang ingat? Coba dibacakan. Anzalnahu fiha lailatil Sorry. Misqala dzarrati syarrayarah. Gimana? Oh, ya. Qallati syarrayarah innama apa ya? Kalau kayak gini lupa, tapi pas jadi imam nggak lupa. Fa inna bukan fa inna ma'al usri. Al-humazah Lumazatil faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, faman ya'mal misqalati khairan yarah fa inna ma Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, kalau jadi imam aja kita ingat, tapi kalau kayak gini kita lupa. Artinya tahu nggak apa, Bang? Sesuai dengan Yahya 18 ayat 20. Artinya apa? Tidak ada semiskal. Miskal itu dibahas, tahu nggak miskal itu? Jauhar farad. Apa itu jauhar farad? Sekecil alam kuantum, apa kita bilang? Sekecil atom terkecil, apa sel. Sekecil sel pun yang kesalahan itu tidak dipernyugut. Tidak ada yang kemudian Allah lepaskan. Ada satu biji ada satu kesalahan satu biji sawi saja, itu kemudian kamu akan mempertanggungjawabkan. Ada satu kebaikan satu biji sawi saja, kemudian Allah akan menghargai sesuai. Artinya apa? Jika kamu datang kepada Tuhan, ya Allah, aku memohon ampun atas dosaku yang kemarin. Aku berdosa kepadamu. Maka aku adalah juru selamat untuk diriku sendiri. Aku meminta maaf kepadamu. Artinya apa? Oh, tenang hambaku, aku mencintaimu. Karena engkau adalah orang yang sadar. Karena engkau adalah orang yang tahu setiap kebaikan akan kuhargai. Apa yang terjadi? Maka setiap khairiyarah dia, setiap kebaikan dia dihargai. Setiap perbuatan dosa dia juga dia harus mempertanggungjawabkan tanpa ada pertobatan dia. Sama seperti Yesus menunjukkan apa? Kematian Yesus di atas kayu salib hanya doktrin daripada gereja yang ingin yang ingin adanya tebusan dosa untuk kematian seorang Yesus. Padahal kita meninjau dalam Bible, apa yang dikatakan dalam Bible? Orang yang mati di tiang tersebut adalah orang yang terkutuk karena dosanya. Islam tidak pernah mengutuk Yesus. Karena pernah dikatakan dalam 1 Korintus 12, apa yang dikatakan? Dikatakan bahwa tidak punya roh Allah, tidak punya rahmat Allah, tidak punya pemberitahuan terhadap Allah, orang yang mengutuk Yesus di atas kayu salib. Galatia 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Pertanyaan saya, siapakah yang mengutuk Yesus? Bapak gereja. Siapakah yang tidak mengutuk Yesus, yang tidak menerima Yesus mati di kayu salib sebagai orang yang bersalah dan sebagai orang yang berdosa? Islam. Kenapa harus Kristen kalau untuk menghormati Yesus? Bukankah kami menjalani semua yang dikatakan oleh Alkitab? Lanjut, Bang. Oke. Itu tadi suratnya aku lupa. Surat Saya ulangi, Al-Humazah Bang, ya. itu tadi. Saya ulangin. Wailul likulli humazatil lumazah itu tadi. Saya ulangin, Bang, ya. Di Alkitab jelas tertulis upah dosa ialah maut. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus mati. Tidak mungkin dia mengingkari apa yang sudah tertulis. Kalau tidak ada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tidak ada Kristen. Itu jelas. Tidak ada yang namanya keselamatan. Jelas. Oke, Bang. Saya lanjut tadi ke Abang 1 Korintus 12 ayat 3, berapa? 1 Korintus 12 ayat berapa sih, Bang? Yang tentang mengutukin tuh, Bang. Sekarang pertanyaan gua satu, Bang. Yang dikatakan di Alkitab itu benar. Iya, Al-Zalzalah, keliru saya. Al-Zalzalah itu. Siapa yang tidak Alah, benar. Iya. Kalau gini lupa kampret. Kalau kayak gini
terhormat, minimal dengar Ya, dulu ya. ya. Lanjut, Bang. Oke. Tadi abang bilang tadi mana tuh yang 1 Korintus 12 ayat berapa? 20 ya? Bentar. Yang tadi abang bilang mengutuk terkutuklah Yesus itu. Oh, Galatia 3:13. Oh, Galatia 3 ayat 13. Oke, saya jelasin bang. Galatia 3 ayat 13. Tadi saya udah buka. Oke. Galatia. Assalamualaikum Bang. Gini Bang, Anda jelasin bagaimana maksud Galatia 3:13. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, jelasin Galatia 13 dengan 1 Korintus 12:3 itu maksudnya gimana? Tolong pahamkan kami. Jangan kemudian kami salah paham. Dicatat pertanyaan saya. Tolong pahamkan kami Galatia 3:13 dan 1 Korintus 12:3. Tolong. Iya bang. Apa? Ini bang. Saya ulangin nggak ya, blunder? Galatia 3 ayat 13. Saya bacain bang. Saya bacain pelan-pelan. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tadi saya jelasin di awal. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis ini di perjanjian lama bang. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini keren. Ada orang yang mau. Ini keren loh bang. Buset. Keren. Tuhan digantung keren. Lah Kacau. bukan. Ini keren. Siapa yang mau mati? Siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Nggak ada, cuma dia. Sebab Ini ada keren. tertulis di perjanjian lama, ya kan Bang? Sebab ada tertulis di perjanjian lama, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Kan itu yang Aku Anda ulangin, bilang. Bang, ya. Oke. Aku ulangin ya. Saya Aku tanya, ulangin. enggak, saya tanya tuh gini, biar pelan-pelan. Yang terkutuk di perjanjian lama itu adalah orang yang kayak mana? Orang baik atau orang yang berdosa atau orang yang terhina? Silakan. Bacakan saya satu ayat di perjanjian lama, orang yang mati itu bukan orang yang terkutuk dan bukan orang yang berdosa. Silakan. Bang, gini. Aku ulangin bang kalimatnya bang ya. Enggak aku ulangin. Kita bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu kan pengorbanan bang. Saya ulangin bang ya. Iya. Dengan jalan Iya. menjadi kutuk Terkutuk nggak? karena kita. Gitu Ya loh. udah. Arti sebab ada tertulis berarti di Itu perjanjian namanya lama itu keselamatan. tertulis kan? Ya Iya, kan? itu namanya keselamatan. Iya, itu namanya keselamatan. Ya udah, saya Jelas. tanya yang tertulis terkutuk di atas kayu salib dalam perjanjian lama, orang baik apa orang buruk? Orang berdosa atau orang yang terhina? Di perjanjian orang yang terhina, Orang yang terhina berarti Yesus? mulia. Keren. Saya ulangin ya. Saya ulangin bang. Saya ulangin kalimatnya. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Oke. Jelas lu bang. Menjadi kutuk karena kita. Jadi pengorbanan. Bentar ini Julius. Itu namanya pengorbanan bang. Itu yang saya bilang keren. Ya keren. Dalam perjanjian lama yang terkutuk di kayu salib orang dosa, orang baik atau orang hina? Ya, tetapi Yesus mati karena menjadi kutuk karena kita, bukan karena dosanya bang, tapi karena ubah manusia. Jelas di Oke. sini jelas. Oke, coba dibaca yang sebesar-besarnya 1 Korintus 12:3. Oke, 1 Korintus 12:3. 1 Korintus 12 ayat 3. Oh, Tuhan terkutuk Oke. kok keren. Ini otaknya di Karena mana ini? sama seperti itu Astagfirullahaladzim. satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak 1 Korintus 12 ayat 3. ayat 3. Oke, sebentar.
Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Oke, aku jawab. Aku jawab, Bang. Oke. Bapak gereja mengatakan dia mengambil kutuk dosa kita. Terkutuk nggak ya? Terkutuk. Sekarang saya tanya, Bang. Sekarang saya tanya. Ya. Di sini kan jelas, Bang. Orang yang mengutuk Tuhan Yesus tidak ada Roh Allah. Artinya jelas kalau misalnya si A mengutuk Tuhan Yesus, berarti saya beranggapan dia tidak ada Roh Allah. Selesai masalah. Oke. Baca Galatia 3:13. Oke, Galatia 3 ayat 13. Sebentar, Bang. Galatia 3 ayat 13. Segitu ya. Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa, Bang? Ya benar kan? Kristus, Bang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kalau kita nggak terkutuk, Bang, Ya udah, baca dulu. tidak ada namanya kematian, tidak ada namanya. Iya, baca dulu. Ya udah, saya yang baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib siapa? Yesus. Terkutuk enggak? Terkutuk. Ini ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuk Kecuali Yesus. karena kita. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Sedangkan Kristus mati ditabrak unta. Oke, fine. Salah pemahaman saya. Jelas. Terkutuk karena kita, Bang. Ya ini Iya, tertulis, nggak apa-apa. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sedangkan ayat di dalam 1 Korintus 12:3 tidak punya Roh Allah, tidak punya kebenaran, tidak mengimani Allah. Ketika orang mengutuk Yesus, siapa yang mengutuk Yesus? Pak Pendeta. Islam mengutuk Yesus nggak di atas kayu salib? Islam nggak percaya penyaliban. Siapa yang Kristus sejati? Kami. Siapa yang anti Kristus? Anda. Bang, jelas ya. Sangat jelas, Bang. Menjadi kutuk karena kita, Bang. Sebenarnya dia tidak terkutuk, tapi dia menjadi kutuk karena kita. Iya, Karena baca dosa sampai manusia. habis. Sebab ada terkutulis. Gini Bang, nanti ke LAI. Nggak usah tulis lagi deh, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gak usah tulis itu. Aman kita, kalah saya. Bang, gini, Ini Bang. nulis. Oke, Bang, aku bacain. Terkutuklah Gini, orang yang digantung. Izin masuk. Lanjut. Terkutuklah Enggak, orang yang gini. digantung pada kayu salib. Figem. Ini lagi head to head, Bang. Ini lagi head Oh, to head. sorry. Bang, yang lain jangan dulu. Sorry. Bang Daman ini orangnya semangat, saya senang. Dia orangnya masih bersih. Enggak, Serius, kalau kayak gini, saya jujur. kalau kayak gini Otak lawan abang head to head saya, nggak apa-apa lah. Iya, nggak gini, Bang. Aku nggak tahu. Feeling aku otak abang tuh masih bersih. Jadi gini, Bang ya. Aku ulangi, Bang. Lah, gue serius. Jadi gini, Bang ya. Jelas ya, Bang. Gini, menurut abang otak saya masih bersih. Otak abang gimana? Ya, gue bersih juga. Jadi gini. Bang, aku ulangi, Bang ya. Nggak. Bang, kembali ke topik ya. Terkutuklah. Jelas ya, Bang ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Itu benar, Bang. Tapi dia terkutuk karena kita. Bukan karena dosa dia. Beda, Bang. Ada yang Terkutuklah. Bang, ada tertulis. orang yang Bang, baca dihukum lagi. karena Baca, dosa coba dibaca dia, deh. Atau dihukum Coba baca deh. karena dosa orang, karena kesalahan orang Abang. lain. Ya, Itu benar. kesalahan. Clear. Apa yang abang Gimana katakan salahnya? itu benar. Apa Gimana yang abang salahnya? katakan. Apa yang abang katakan itu benar. Kalau gini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Selesai. Oke, benar. Ini enggak, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu dikemanain? Bang, iya, gini, Bang. Oke, saya ikutin pola pikir abang. Jadi gini, Bang, kalau abang berarti abang mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti Tuhan Yesus terkutuk kan? Itu maksud abang kan? Karena ada tertulis. Iya, itu kan jelas. Yang Bang. memahamkan Yesus terkutuk di atas kayu salib siapa? Oke, aku ulangin, Bang. Aku ulangin makanya kan. Daman apa Alkitab? Enggak gini. Enggak, abang salah. Gini, Bang. Bang, jelas loh, Bang. Kutuk karena kita. Bedakan dia dihukum karena kesalahan. Ya udah, Dia di bawah dihukum itu kurang karena jelas. kesalahan lain. Yang di bawah itu kurang jelas. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, itu kurang jelas. Karena kutuk
kutuk karena kita, kutuk karena manusia. Ya udah Betul, Bang. kita ya udah. Dia Itu iman terkutuk Anda karena terserah. dosa manusia. Ya Itu udah. namanya Kita masuk ke penebusan. ini aja, cara mencerai Tuhan aja. Saya capek debat kayak gini. Udah. Anda Oke, apa yang ganti dong, diberi? Bang. Abang udah bertanya 10, aku satu bola. Aku satu aja. Aku ada 3, nanti satu. Oke. Oke, Bang. Saya mau bertanya kepada Bang Daman. Hmm. Sebutkan ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa umat Islam wajib naik haji ke Mekah. Enggak. Apa namanya itu wajib jika mampu kan sifatnya ingkana. Oke, saya ralat. Ya. Sebutkan ayat di Al-Quran yang mengatakan kalau naik haji itu ke Mekah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Enggak, Di pertanyaan Spanyol. gua, Bang. Enggak, pertanyaan gua. Abang sebutin ayatnya, nanti gua buka di sini. Kan equal. Ya. Abang apa ayatnya? Iya, fawalli. Bentar. Saya kebetulan orang yang menghafal dari dalil ya. Saya lupa itunya di mana tuh. Tapi Di gini Al-Quran. bunyinya. Ya, enggak apa-apa. Fawalli, iya itu dalam Quran. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dah. Terus masalah ayat aqimus shalah. Bentar, sabar. Oke, gua tunggu enggak apa-apa. Enggak, jadi masalahnya haji untuk keimanan apa Bang kira-kira? Lah, kan tadi kan salah satu rukun Islam. Enggak, keimanan Anda, keimanan kami oke kalau ditanya itu. aku Anda bertanya. bertanya ini, Anda Aku bertanya bertanya. ini buat apa? Untuk keimanan Enggak, Anda karena- buat apa? Gitu. Karena yang saya lihat banyak Kenapa banget Anda nggak orang bertanya korban. masalah ketuhanan Islam? Enggak, tadi kan abang bertanya boleh, masa nggak boleh? Karena kayak gini, yang saya lihat banyak orang menabung sedikit demi sedikit demi naik haji. Keren, aku lihat pengorbanannya keren. Tapi pertanyaan saya di Al-Quran itu ada nggak tertulis kalau naik haji itu di Mekah? Di Mekah. Emang mau kemana? Lah gue nggak Enggak, tahu. di Al-Baqarah 189 ada. Oke. Di ini aja, Ali Pelan-pelan, Imran 97 pelan-pelan. ada. Aku buka. Ya udah, pelan-pelan. ini aja dulu. Ya udah, ini aja dulu. Ali Imran ayat 97. Apa? Ya? Oke, apa? Ali Imran ayat 97. Imran ayat 97. Apa bang? Oke. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Benar. Oke, pertanyaan gua berikutnya, Bang. Jadi Mekah itu Baitullah. Betul lah. Yakin? Yakinlah. Sebutkan ayat di Alkitab lagi di Al-Qur'an yang mengatakan Baitullah itu Mekah. Betul lah tuh Mekah. Tuh. Ayat Al-Baqarah 144, silakan. Oke, sebentar. Al-Baqarah ayat 144 ya. Oke. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menghadap ke langit, betul? Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah, benar nggak itu? Maka hadapkanlah wajahmu ke arah, bener? Iya, benar kan? Itu kan? Benar. Ke Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Oke. Pertanyaan gua, ini kan untuk berubah, ini kan untuk beribadah. Ini kan untuk berdoa. Pertanyaan gua, yang naik haji wajib ke Mekahnya, Bang. Masjidil Haram di mana? Kan nggak di Bogor. Oh, jadi maksud dari Mekah itu adalah Masjidil Haram. Gak apa-apa, kan gua nggak tahu, Bang, gua Kristen. Assalamualaikum Cari di Google. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ya, Oke, lanjut. dah. Buka aja. Cari di Google di manakah Masjidil Haram? Oke, berarti alasannya adalah Masjidil Haram itu Masjidil Haram itu ya, Dil Haram ya. Oke. Oke, ya sudah. Ya clear, udah, clear. biar lebih eksplisit.
Ali Imran 96, buka. Ali Imran 9697 baru mau tak bilangin akhina daman. Iya, yang tadi udah paling jelas itu. Fawali wajhaka syatral masjidil haram. Ali Imran berapa bang? Ali Imran 96. 96. Terkait haji kan itu. Iya, iya, Masjidil Haram kan bukan di ini, bukan di Bogor, ya kan di Makkah. Bukan Dia di pikir kelas. dia pikir di Antokia. Aku baca Inna Bang, ya. awalal baiti wudi'a linnas lilladzi bi Makkah mubarrakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah yaitu Mekah, Baitullah. Udah. Bang, aku mau Kemudian di nanya. 97 fihi ayatun bayyinatun. Nah itu. Iya gini. Oke. Ya. Sesungguhnya Enggak, rumah yang jadi pertama- masalah itu gini, Bang. Enggak, ini kan udah saya jawab nih. Masjidil Enggak. Haram, berapa ayat Terakhir. menyebutkan Mekah. Terakhir. Yang jadi masalah Maksud- enggak gini, yang jadi masalah ke keimanan Anda apa? Ini Oh, seharusnya enggak ada. pertanyaan bukan Anda yang bertanya Islam, Bang. Mana dalilnya? Kami mau haji ke ini ke Afrika Selatan, Bang, atau ke Qatar. Kenapa? Mana buktinya? Ujar Islam yang tanya. Anda bertanya buat keimanan Anda seorang Yesus Kristus ngapain? Bukan. Aku kan pengetahuan. Bang, kan ada yang namanya iman, ada yang pengetahuan. Kan beda. Pengetahuan bukan iman. Iya toh? Boleh nggak? Boleh. Terus masa gue nggak boleh? Mengetahui bukan gue imanin. Boleh aja kan? Oke. Atau Abang pilih lawan lain aja deh. Enggak, gue Saya mau nanya boleh nggak nanya? yang lain ini Enggak, ini lagi head to head. Beliau nantang saya soalnya, Ustaz Abu. Nah, Aduh ya siap nih sama Allah Ustaz ya Abu Rabbi. Jangan salah pilih lawan. Salah anak salah PAUD aja pilih lu, salah pilih lawan lu. Lawan anak Mending PAUD sama aja. gua. Eyel-eyelan gitu kan, lucu-lucuan. Mau nggak sama gua? Mau nggak Bang VP Game? Ah, Enggak, gue masih muda bang. Jadi gue oh, sampai muda. oh gitu ya. Ustaz Abu masih muda. On cam Ustaz Abu. Wah. Ini Diskriminasi. Ustadz Abu nih pertama kali kita satu ruangan dan suara kita mirip-mirip loh. Mungkin karena Gue masih muda. Ya udah, nggak usah debat dalil-dalilan logika yuk Bang. empuk banget nih, Iya. empuk banget pendengarnya pasti empuk banget nih dengarnya. Iya. Kita logika empuk aja Khina Daman. Nggak usah pakai ada dalil dalil. Iya, pakai Data dalil, dikasih dalilnya nggak dibaca. bisa. Bata aja dikasih. Aku baru mau nanya. Apa nanya? Bakah itu disebut Mekah itu karena tafsiran atau memang fakta? Bang, cukup Aku gede baru mau nanya. ditulis Bang. Bang, cukup gede Apa? itu ditulis Bang ya. Di ayat 96 cukup gede Ya ditulis. Rabbi. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Nah, bimakkah. Asal katanya bimakkah sebenarnya. Bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kok gede ditulis apa lagi Bang? Kurang jadi lebih. itu. Udah Bang, nggak usah main dalil-dalilan ya. Karena Iya. Oh ya udah oke kita ganti. Nggak usah. Udah, kita logika yuk. Boleh ya? Oke, boleh. Oke, karena apa Anda menyembah Yesus? Pertama, saya kan dilahirkan dari keluarga Kristen. Dalam iman Kristen, jelas Bang, tertulis di Yohanes 15 ayat 16. Itu dogma. Jadi penjelasannya akal. Kan saya bilang jangan pakai ayat. Karena Bang, kan bisa. Oke, ya sudah. Oke, kenapa pertanyaan gini Bang, kenapa gua tetap bertahan di Kristen gitu dong? Boleh. Serang Nah, lebih enak kan kenapa gua tetap bertahan di Kristen kan? Bukan kenapa lu Kristen gitu kan? Kenapa lu masih Kristen? Itu aja. Nah. Gini. Boleh. Oke, kita nggak main ini, kita main logika ya. Jadi gini, gua kan hidup udah 30 tahun. Jadi tentu dalam hidup Katanya gua- muda kok 30. ya kan 30 Wah, lawannya Bang Jibril berarti. Udah Bang tua Jibril lawannya. itu, udah Siapa tua. Jibril? Wah,
tua, tua, ya. udah tua. Lawannya Bang Mian. Saya menyala. tahu berapa? Saya 28 Bang. Wah, nggak bisa lawan saya masih anak-anak. Katanya muda, gue pikir 25 umurnya. Saya 41, ayo. Enggak gini. Gue cerita sebentar. Jadi kayak gini. Jadi gini, gue cerita waktu gue 20 lah dia. kelas 3. Iya, ternaan bagus itu Daman. Jadi waktu gue SMP kelas 3, lo Bang, dengar dulu Bang, katanya gue Iya. Kita dengar lah. Atau lu gini. Lu debat sama Kristen aja ya. Nah, nih. Udah kita kasih Kristen aja. Iya, coba. Yang sama-sama Kristen tapi beda pemahaman sama lu nih. Ayo, Nih, main tanya nih. mencret lu. Pantaskah? Oke. Ah. Berarti gini, saya tanya. Enggak, saya tanya kepada Anda. Oke, saya tanya kepada Anda. Enggak. Ini debat sama Kristen. Sama saya anggap saja saya kalah banget dan saya kalah banget. Dah, oke. Jadi itu gini. Pertanyaan saya tuh ya kepada Bang VP Game. Pantaskah kita menyembah Yesus, Bang VP Game? sangat pantas. Oke, dah. Bang Jimen, pantaskah kita menyembah Yesus, Bang Jimen? Bang Jimen. Hanya orang gila yang Oke, perkenalkan diri lu Bang Jimen. Jangan nanti dia salah paham bahwa seandainya bahwa Bang Jimen ini katanya Islam. Tidak, perkenalkan diri lu Bang Jimen. Benarkah Bang Jimen Islam? Coba nama saya Jimen, saya dari Medan dan saya gereja di GBI Medan, gereja Betel. Nah, sekarang silakan Bang Jimen sadarkan dia siapa Yesus, karena saya udah sadarkan dia bahwa tidak ada roh Allah yang mengutuk Yesus, tapi dia percaya bahwa Yesus mengambil kutuk di atas kayu salib. Nah, dengan tertulis terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Wah. Kasih tahu Bang Jimen, kasih tahu. Dia cuma utusan Bang Jimen, kasih tahu. Lanjut Bang Jimen. Gini ya udah jelas bahwa Yesus itu adalah hanya seorang nabi dan seorang utusan tertulis di Perjanjian Lama sejauh sebelum Yesus hadir. Dia menunjukkan Allah Bapa itu menunjukkan dulu bagaimana karakter dia itu siapa, seperti apa dirinya. Ternyata dirinya itu tidak sama dengan manusia atau tidak sama dengan nabi. Bahkan dia yang memberikan hidup, dia yang memberikan roh, dia yang memberikan firman kepada apa yang diutusnya. Yesus diurapi sama dengan Musa diurapi. Yesus mendapatkan Roh Kudus sama dengan Musa mendapatkan Roh Kudus. Dari siapa dapat Roh Kudusnya? Dari Allah atau dari Bapa. Jadi seperti firman-Nya berkata di Bilangan 23 ayat 19, Allah itu tidak mungkin tidak berbohong seperti manusia, apalagi menyesal seperti anak manusia. Masa ia berfirman lalu dia tidak menepatinya? Kita udah tahu sifat-sifat Allah itu seperti apa, karakter Allah itu seperti apa, ya. Jadi ketika kita bandingkan dengan Yesus, ketika kita bandingkan dengan Yesus itu bahkan dia berbohong ketika ada pesta diadakan oleh muridnya. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan pergi karena belum cukup waktunya, tapi dengan muridnya pergi, dia diam-diam pergi, sembunyi-sembunyi dari orang, tanpa sepengetahuan orang, dia datang ke pesta tersebut. Wajar sebab dia itu adalah hanya utusan yang pada awalnya dia lahir sebagai manusia. Jadi kalau ada saudaraku seagama, bukan seiman ya, soalnya kalau seiman, kalau kau seiman dengan Yesus, kau akan mengikuti kata-katanya di mana dia berfirman bahwa aku datang bukan atas kehendakku. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Bapaknya, firman-Nya, dan apa yang dikerjakan oleh Bapaknya. Dia hanya pelaksana di bumi untuk berinteraksi kepada manusia. Bahkan dia menambahkan, tidak ada yang bertemu Bapakku tanpa melalui aku. Sama. Musa tidak akan Bani Musa atau Bani Israel tidak ada yang bertemu dengan Bapa atau Allah tanpa melalui Musa. Sebab Allah hanya memilih orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan dia. Hanya memilih orang-orang yang dinubuatkannya. Bukan semua orang bisa melihat dia. Justru Bapa itu atau Allah tidak berwujud. Ya, tidak berwujud. Sebab dia itu hanya berupa firman Roh Kudus yang diperdengarkan kepada orang-orang terpilihnya. Lalu disampaikan kepada manusia. Oke. Lanjut. Kasih aku moderator. Bang, enggak.
langsung gue bantah. Bang Jaman, tolong buka Yohanes 13:13. Langsung terbantahkan semua yang abang ngomong. Itu Oh itu ya, bukan betul kau menyebut aku Tuhan dan Guru, betul nggak? bukan zaman, nggak ada A di antara J sama M -nya. Jadi J-man, Ya. bukan zaman. Oke, Oh, Mr. J, tolong buka Yohanes Jangan panggil 13:13. Mr. J, nanti Yesus dipanggil juga. Jangan kau J-man, rubah J-man. namaku seperti pretelan kau rubah-rubah kodratnya Yesus. Lo Gila. oke, like man. Buka Yohanes Oke. 13:13. Buka Yohanes Iya. 13:13. Ya, coba baca, coba baca. Omonganmu semua. Coba baca. Oke, gue bacain ya. Receh banget Kamu batanya. menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Oh. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Selesai. Oh, Itu original jadi teksnya. ke original Selama ini ada teksnya. orang gantian dong. Ini Merujuk ke original kalau teksnya, berdebat bukan lebih dari terjemahan satu. LAI. Merujuk ke original teksnya, bukan terjemahan LAI. Ternyata bukan Tuhan, tapi Tuan, Lord, Rabbi. Dia seperti bahasa Inggris. Lord. Udah Anda tahu nggak? Cari tahu. Ya, original teks. Ya gini bang Nah, Men. lanjut. Ya nggak apa-apa, gue jawab. Gini bang, sama seperti contoh bang di pengadilan. Biar kita nggak dibodoh-bodohin dengan narasi tafsiran gini. Dalam pengadilan, apabila kita mengatakan itu palsu, kita harus memberikan yang asli. Tolong tunjukkan yang asli. Gimana? Original teksnya lah. Original teksnya kamu udah baca nggak? Ya coba terjemahan yang tunjukkan baca ya. saya original teksnya. Boleh Oke. saya. Bang Original Jemen bisa teksnya. bisa Oke, buka oke. bisa buka Ya. kameranya atau perlu bantuan? Nah, biar Enggak, Bang saya Menyala sama aja, Jimin Bang aja. Menyala. Iya, Bang Menyala bantu sajikan datanya yang diminta. Original teks beliau punya. Ayo dibuka Bang Menyala. Buka original teksnya juga. Iya, karena ada denom baru sekarang. Nama denomnya itu No Lie. Kita buka nih. Ya, tunjukkan ke mereka. Ini dari Bible Hub ya. John 13:13. You Kodeks yang dibuka. call me teacher and God. Oh, no God. and rightly you Lord. say I am for. Ini Kyrios, Lord. Kurios ya udah. Bukan Theos atau Iya. God. Yahweh. Mm-mm. Ini Yohanes Gini. 13:13 ya. Itu bukan God. Itu Lord. Ya, itu Lord. Bang Men, aku ke Bang Men. Oke, siap. Jadi saudaraku, bacalah Alkitabmu pada merujuk original teks, jangan terjemahan. Sebab dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris atau Belanda baru ke bahasa Indonesia, bukan bahasa Yunani ke Indonesia. Anda salah. Sebab terjemahan LAI sendiri mengakui banyak terjemahan yang salah. Terima kasih. Makanya ada denom No Lie. Itu denom sudah mulai banyak pengikutnya. No Lie. Mana dia? Dia nggak nampak ya? Kok nggak Tadi- respon? Kayak tadi dia bisik karena satu lawan Iya. satu. Jadi kita Iya. mesti bisik-bisik. dia lupa obat mencretnya tadi naik sini. Tolongin. Dia tenggelam dari. Ayo lanjut Bang, Pak. siapa namanya? Udah ada. Aduh, banyak. Tahu nggak Jimen itu? Yesus manusia artinya. Lanjut dulu bang. Saya mau gerak dulu sambil saya simak. Sambil saya naik ke atas sambil saya simak. Ya lagi nyari obat. Oke. Atau Jimen itu artinya Yesus lagi mens. Bukan. Jimen itu artinya Jesus man, Jesus manusia. Iya, Yesus manusia. Udah. Bang. Halo. Sorry tadi Ah. telepon. Gimana Gini. kayu bakar? Bang Daman. Saya mau sholat dulu. Udah. Baik, saya sholat. Bang Ya udah. Daman. Udah, sama saya dulu. Pak. Sholat. Sama Tuh, saya ada dulu, Ustaz Abu, saya sholat dulu. sama saya dulu. Oke, boleh aku tanya ya? Aduh, ini siapa? Saya oke kalau satu-satu saya lawan, iya, tapi iya, kalau satu-satu. dua lawan saya satu kayak Udahlah, kayak orang saya setengah desa lawan gitu. satu aja lah. Ya, saya setengah lawan satu. Anda satu, saya setengah. Oke? Boleh? Nah, Enggak, terakhir gini. Enggak gini. oke. Ya, Sebentar, gimana? Pak. Ya, Saya mau gimana? bantah si Jimen.
Oh ya, dia dengar tuh, bantah aja. Kalau perlu banting Gini, aja men. kalau perlu. Coba. Gini, kalau kita gini, kalau saya melihat perbedaan bahasa itu sangat jelas, men. Waktu turunnya Roh Kudus ke murid Tuhan Yesus, Masalahnya lo nggak lihat. mereka sebentar lu bang, kok diganggu saya ngomong. Saya nanti habis itu abang lagi gantian. Saya mau jelasin ke mennya nih. Ya. Mereka berbahasa dengan yang tidak mereka mengerti. Artinya apa sih tuh? Ya, kalau kita sudah dipahami sama bahasa Indonesia, sudah kita pelajarin bahasa Indonesia, selesai. Gitu loh. Ngapain kalau kita tadi bilang apa bedanya Lord sama God gitu. Lah kalau itu kan dalam bahasa Inggris, kalau kita nggak tahu dalam Yunani gimana pembahasannya. Gimana kalau dalam bahasa Arab? Kurios. Emang ada dalam bahasa Arab Lord? Kan nggak ada. Orang ini belum. Bahkan di gereja aduh gue malas lah ngomong kayak gini. Bahkan di gereja di Arab saja manggil Allah nggak masalah gitu loh. Kita itu mengimani yang kita pegang, selesai. Ngapain kita berujuk-urujuk? Yang saya bilang kalau di Arab, saya tanya gereja di Arab manggil Allah apa? God gitu gue tanya. Enggak kan, Allah kan? Ada yang marah? Enggak ada. Namanya biasa aja. Yang namanya bahasa ya sudah. Tetapi sangat jelas di situ iman orang Kristen, Yohanes 13 ayat 13, selesai masalah. Lanjut bang. Iya, Bang Jim ini lagi jalan katanya. Tapi saya ini cuma mau ngelurusin lagi. Yohanes 13:13 dalil abang mentuhankan Yesus tadi dijawab dengan original teksnya Kyrios. Berarti Lord, artinya Tuhan. Dan abang ngeles lagi, berarti nggak usah ke original teks. Yang penting yang abang imani saja. Oke. Agama yang tunggu dong. Bang Abang Menyala, tadi ngomong nggak boleh abang udah lihat dipotong. belum Aduh, saya Alkitab- ngomong lagi Alkitab dipotong nih. dalam- Aduh, nih kebalik nih. Enggak, Tadi saya abang langsung ini. potong. Abang Iya tahu sebentar nggak? dong loh. Alkitab Tadi dalam abang bahasa ngomong Arab. nggak boleh dipotong. Begitu saya ngomong Oke. dipotong nih gimana? Tunggu sebentar dong, gantian dong. Oke, gua dengar. Gantian. Abis itu abang ngelesnya, saya imani Alkitab atau kitab yang abang pegang sekarang yang ya udah berarti bahasanya Indonesia itu yang saya imani. Ya udah, nggak ada masalah. Berarti Yesus abang, Tuhan abang lokal, paling jauh interlokal gitu loh. Yang ya ini berarti Kristen Salemba gitu loh. Karena Kristen internasional menyebutnya Lord, artinya Tuhan bukan Tuhan gitu. Sekarang gue tanya, tadi aku sama Daman enak kok nggak menghujat-hujat, makanya aku malas kalau Saya orang nggak- nyambung. emang Sekarang aku tanya gini, di mana saya menghujat Alkitab dalam Bang? bahasa Arab apa mereka menyebut Allah apa? Mereka menyebut Tuhan Bapa ilah atau Tuhan. Dalam bahasa Arab. Iya, mau kita buka nih. Ya benar, ilah benar, ilah. Iya, Tuhan. Benar. Kan beda kan? Beda kan? Iya, ilah Kan beda, artinya beda, Tuhan. Kan beda, terus gua harus Habis harus itu menyamakan kalau di gitu. Yohanes 13:13 tadi itu di Kristen Arab menyebutnya Rob, R-A-B-B, Rob artinya Tuhan, bukan Tuhan. Loh, dalam Islam itu Rob itu apa? Tuhan. Rob itu Tuhan, Bang. Jadi Rob selamat Bana. siang, Bang Gua Munya. nggak Iya, ngerti ya, gua nggak tuanku ngerti ya, gua nggak artinya. ngerti, gua nggak ngerti, gua nggak Ya pernah. Robana itu artinya tuanku, Ya. Bang. Ya gua nggak ngerti, tapi gini. Heeh. Oke, Iya. itu kan sebentar, gua coba cari dalam bahasa Inggris, sabar. Lord kalau dalam bahasa Inggrisnya. Tuan, Lord, Rob. Tampar Bang. R-A-B-B, Bang. Kasih bata, jangan kasih data. Bata aja dikasih. Bang Menyala, saya bisa sedikit berkomentar kah? Abang, Bang Pesantik ini Muslim, non Muslim? Kita non Muslim juga, Oh, non Muslim. Dari Katolik, Protestan? Protestan. Oke, silakan Bang. Mumpung VP Game lagi nyari data. Iya, sambil menunggu dari saudara VP Game. Jadi tentang kata kairos tadi ya, Kyrios ya, Tuhan. kurios untuk Kristen. Kalau untuk ini beberapa orang menganggap bahwa sebutan kurios itu yang disematkan kepada Kristus adalah sebutan yang biasa saja. Bagi mereka sebutan kurios itu adalah sebutan umum. Bang, ekonya bikin suara Bang nggak clear, Bang. Sabar ya.
kasih kurang eko berarti. Heeh. Karena abang suara ekonya itu Cek, sudah. Bang Jib, habis ini giliran saya bertanya ya sama mereka berdua ya. siap bang. Ya, kalau ada 5 orang ya 5 orang yang Sebenarnya sebut pada umumnya itu tidak membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Mereka menganggap bahwa kata Bang ekonya wallah bang. Tuh ada abang baca aja yang di komen tuh. masih ada ya? Masih? Udah hilang? Masih bang. Kalau kayak gini kan saya ngeganggu juga tuh. Waduh, mana ini ceritanya? Tunggu, biar nanti saya mau pakai ini. Matiin aja ekonya bang. Gak ada masalah kok, kita bisa dengar kok ekonya. Oke, sudah. Nah, ini. Oke. Sorry. Siap. Ya, Dilanjut. di sini dikatakan memang Quraisy itu banyak sekali artinya sebenarnya. Jadi bisa dia itu arti Tuhan, bisa juga berarti Tuhan. Mereka yang tidak mempercayai kealahan Yesus Kristus itu sendiri. Umumnya kalau kita sebagai Kristen memahami itu adalah Tuhan, dengan sebutan itu Tuhan. Hanya dalam konteks penghormatan yang biasa saja, tetapi pandangan semacam itu banyak juga yang menyebutkan sebutan sebagai Tuhan, dan banyak buktinya juga abangku. Coba referensinya di mana bang? Karena kalau saya lihat Wiktionary sekarang Kyrios itu artinya ruling atau governing atau having power atau decisive, critical, authorized. Dia nggak sama sekali ke theos atau Tuhan. Kalau saya lihat dari Bill Mounce, Kyrios itu artinya Lord atau Master atau Owner atau Prosesor. Iya. Nggak ada yang tiba-tiba ke Tuhan tuh bang. Iya, Coba jadi kan- dikasih referensinya ke tiba-tiba ke jadi kan Tuhan bang, Kyrios ini bang. Jadi kayak saya bilang tadi kan Keris tadi itu kan bukan dalam artinya bisa banyak artinya itu bang, meluas sekali artinya. Jadi Iya, luas kayak misalnya tapi nggak ada yang ke Tuhan bang. ada bang, kayak misalnya di dalam Iya Alkitab. makanya saya nanya referensinya di mana? Di dalam Alkitab kita misalnya dalam Lukas 2 ayat 11. Pada saat para malaikat memberitahu para gembala tentang kelahiran Tuhan Yesus, malaikat itu berkata, bilang begini, hari ini telah lahir bagimu untuk bersumpah, yaitu Kristus, Itu ayat Tuhan berapa, di nomor- kota Daud. Kitab berapa bang? Lukas 2 ayat 11. Lukas 2:11. Kita buka originalnya ya. Ini Lord juga bang. Ini saya buka ya. Ya. Bang Jemen, Jangan gitu loh, Bang. jangan mecahin Iya. serius kita dong. Nih. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam. Ini Lukas 2:11 nih. For has been born to you today a savior who is Christ. Jadi begini ya abangku menyala. Nah, gimana? Begini, kalau Iya, mau gimana? terjemahkan itu cari satu kata-kata. Iya, Itu banyak artinya bang. Ini Lord artinya bang. Iya, itu kan referensinya itu kan dari. Enggak, abang bilang di Lukas 2:11 Kyrios jadi Tuhan. Ini tetap jadi Lord bang. Iya, ini kan berarti abang tidak mengerti yang saya jelaskan dari awal tadi, bahwa kata itu banyak sekali artinya, bisa Tuhan, bisa hamba. Kan itu yang saya bilang tadi. Berarti Jadi di sini artinya ini dalam salah gitu ya, artinya Tuhan gitu ya. dalam konteksnya. Oke, bentar, saya sambut dulu kepercayaan seseorang. Tuhan kita. Bentar bang, saya sambut dulu tamunya. Saya sambut dulu Tuhan kita yang ada di situ, Tuhan Moto. Assalamualaikum Tuhan Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, silakan lanjut Tuhan. Lanjut Tuhan. Terima kasih Tuhan Daman. Oke, mohon izin Bang. Iya, silakan. Bisa nggak saya, tadi kan dia baca Alkitab Lukas tadi kan, boleh nggak saya juga kasih data? Si VP game udah kabur bang. Dia tadi katanya Gojeknya datang, dia mau ini dulu. Iya, Bang, bisa nggak saya kasih data juga nggak dari Alkitab? Mohon izin. Halo Bang. Bang Besantik. Oh, boleh. Boleh, Namanya kan, oke. ini kan sharing toh, bisa-bisa aja. Oh iya. Saya suka orang seperti abang ini. Saya ini memang cerdas orang begini. Nabi itu nabi dan utusan itu adalah manusia atau Tuhan? Dalam Alkitab. Halo Bang. Iya, manusia. Terus Manusia. Oh, mantap sebagai kali. manusia. Abangku, cintaku, sayangku. Bentar ya Bang.
Biar saya aktifkan nih data kamera saya. Oke. Oh iya, mantap kali, mantap kali. Oke. Ya bang, bentar dulu ya bang. Biar saya putar dulu kameranya. Wih, Bang Jemen ini ganteng rupanya. Ah, biasa aja bang. Ini bang, kita baca ya. Ulangan 18:15. Seorang nabi Itu dari celananya turunin Bang, aurat tuh Bang. Oh iya ya. Hah. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, ya kan? 18:15. Seorang nabi akan dibangkitkan bagimu yang di antara saudara mereka, seperti engkau ini aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala kuperintahkan kepadanya. Oke, kita baca nasnya, Ulangan 18. Nabi terakhir seperti Musa, ayat 18 adalah Yesus Kristus. Nabi setelah Musa adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus adalah nabi. Sebab Allah menyampaikan ini kepada Musa, kepada Bani Israel, akan dibangkitkan di tengah-tengahmu saudaramu seorang nabi. Siapa nabi setelah Yesus? Setelah Musa? Nasnya adalah nabi terakhir seperti Musa, ayatnya adalah Yesus Kristus. Mari kita klik. Betul nggak ya? Salah. Bentar. Oke, ini dia. Ganteng. Sayang belum kena udu. Iya, nubuat Musa adalah, ini dia. Nubuat Musa adalah bahwa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi antara saudara-saudaramu seperti aku, menjadi nubuat tentang Yesus Kristus. Fix ya, ternyata nabi yang disampaikan Bapak kepada Musa adalah Yesus Kristus, utusan. Tadi saya tanya, dalam Alkitab nabi itu apa? Dalam Alkitab utusan itu apa? Abang katakan manusia. Oh, ternyata yang dibangkitkan adalah manusia, bukan Allah yang menjadi manusia. Terima kasih. Thank you. Begini abangku, abang ini jangan ambil satu referensi saja. Ya, dalam artinya Tuhan itu menjelma seorang manusia. Jadi kalau kita hanya baca satu ayat, itu tidak boleh fokus satu ayat. Banyak pendukungnya kok. Oke, ya banyak pendukung yang salah memang banyak bang. Kayak misalnya begini. Hanya 30 orang. Begini abangku. Yang tidak mentuhankan. Jadi kan yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan di situ pada mulanya adalah firman. Berarti kan dalam arti firman itu kan gambaran puitis mengenai Yesus. Kan itu. Oh, oke. Nah, jadi kalau kita mau bilang begini begitu, memang ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan itu kan menjelma sebagai manusia. Karena kenapa? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu langsung bertemu langsung dengan manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka terjadi itu ada jurang di antara manusia dengan Tuhan. Terus bagaimana sih cara Tuhan untuk mendekati manusia kembali? Karena memang dia itu sudah jauh dari dia. Itulah perantaranya, pakai perantara kan gitunya. Jadi dia menjelma sebagai manusia. Begitu abangku. Oke, jadi biar saya jawab ya. Allah ini berkata kepada Musa pada saat itu firman itu muncul, yaitu dia berkata, dibilangnya akan dibangkitkan nabi di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah saudaramu, yaitu orang Yahudi. Yesus itu adalah orang Yahudi, ya. Satu itu. Kedua, yang abang sampaikan tadi bahwa firmannya pada mulanya firman bersama Sang Allah dan menjadi manusia. Jelas, firman itu berasal dari Allah. Roh Kudus berasal dari Allah. Ketika Allah berfirman, dia jelas bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah menciptakan firman, Allah menciptakan Roh Kudus, dan Allah menciptakan daging yang belum ada Roh Kudus dan firman-Nya, diberikanlah kepada daging itu, yang mana daging itu adalah yang ada di rahim Maria. Daging tersebut diberikan firman, diberikan Roh Kudus. Setelah udah diberikan firman dan Roh Kudus, lalu hiduplah itu
daging tersebut yang disebut sekarang adalah Kristus. Dia menyampaikan segala perkataan Bapaknya, segala perbuatan apa yang disampaikan Bapaknya, dan melaksanakan apa pekerjaan besar Bapaknya melalui Yesus Kristus tadi untuk Bani Israel. Ya, bukan Allah menjadi manusia. Jadi sama juga dengan Musa. Musa juga pada sebelumnya dia itu punya nubuat. Ya, di mana Roh Kudus Musa juga berasal dari Bapa. Firman Musa juga berasal dari Bapa. Ya, Betul. bahkan Musa diurapi sama dengan Yesus. Betul. Jadi Anda berkata, dan dia menyatakan bahwa kau harus mengikuti apa perkataannya. Yesus berkata ketika itu di Yohanes 14:12 bahwa Yohanes 14:12, Yohanes 4:34, Yohanes 5:36, Yohanes 6:28 sampai 29, Yohanes 10 sampai 25, Yohanes 3:2, Yohanes 3 ayat 33 sampai 34, Yohanes 7 ayat 28, Yohanes 17 ada sampai 3, Yohanes 17:3. Dia menyatakan bahwa dia itu utusan. Dia melakukan pekerjaan Bapaknya. Dia tidak berasal kehendaknya itu dari dirinya, melainkan dari Bapaknya. Jelas, sebab Roh Kudus dan Firman itu berasal dari Bapa. Iya. Lah, Berarti kan ketemu yang saya bilang tadi toh, Bang. apanya yang ketemu? Ketemu bahwa dia menjadi manusia. Allah jadi Sebentar, manusia. sebentar. Yang saya bilang konteks tadi kan bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, Abang paham itu maksud saya tadi kan? Bahwa Tuhan itu langsung bertemu dengan manusia. Benar nggak? Jadi sesudah manusia, sebentar. Tuhan bertemu pada orang-orang yang dipilihnya, yang dinubuatkannya. Saya kasih contoh. Ya tunggu dulu. Sabar dulu. Oke, Abraham lanjut. berbicara kepada Bapa, kepada Allah. Ketika Abraham berbicara kepada Bapa dan Allah, anaknya yang pada Tuhan, istrinya tidak bisa berbicara kepada Tuhan. Ya, Bapa hanya memilih kepada orang yang dinubuatkannya untuk komunikasi. Tidak semua orang. Justru itu untuk bisa berkomunikasi kepada semua orang, diberikannya, diutusnya lah para utusannya. Seperti Musa diutus kepada Raja Mesir, seperti Yesus diutus pada Bani Israel. Ya. Jadi jangan Anda menyatakan bla bla. Kita berbicara data, saya berikan data. Datamu mana? Ya. Ya, dia berkata di Ulangan 18. Ketika keutusan itu dibangkitkan dari tengah-tengahmu, hai Musa, setelah engkau taatilah perkataan dia, jalanilah semua perkataannya. Sekarang Yesus berkata di Yohanes bahwa dia hanya utusan, ya, bahwa dia bukan adalah Allah, bahwa dia semua pekerjaan Bapa itu dia laksanakan melalui dia. Firman Bapa yang disampaikan melalui dia. Ya, dia tidak sama dengan Bapa. Dia tidak sama kehendak Bapa, hanya melaksanakan kehendak Bapa. Dia tidak ada kehendak dirinya sendiri. Lalu Anda menyatakan dia manusia. Lalu Anda menyatakan di Perjanjian Baru bahwa ada penebusan dosa. Ya, ternyata penebusan dosa tidak ditanggung. Di mana Ulangan 24:16, Hezekiel 18:20. Ya. Di Perjanjian Baru terbanyak untuk mentuhankan Yesus, sebab itu dikanonkan oleh bapak-bapak gereja dan para bapak-bapak gereja dan Paulus. Bahkan firman Paulus, dia menyatakan bahwa dia adalah rasul dan dia bertobat. Tidak ada nubuat sebelumnya kepadanya. Sementara semua utusan Allah Bapa itu sebelum datang ke bumi, sebelum dia berfirman, mereka berfirman selalu ada nubuat sebelumnya yang mendahului utusan tersebut. Dia berkata, bahkan Rasul Paulus atau Paulus yang kita katakan di kekristenan sekarang, saudaraku, berbohong. Di mana dia ada, Paulus tidak dipegang omongannya, di mana Kisah Para Rasul 9:48 ternyata berbeda dengan Kisah Para Rasul 22 ketika dia ke Damsyik. Di mana dia menyatakan bahwa temanku yang 2 orang melihat cahaya tapi tidak mendengar. Tiba-tiba di Kisah Para Rasul 22 dibilangnya tidak mendengar dan tidak melihat. Mana yang harus kita pegang? Jadi janganlah saudaraku Anda membodohi. Saya juga sama dengan Anda menyembah Yesus juga dulu. Saya berdoa sampai umur 23 tahun bahwa keselamatan ada pada Tuhan Yesus. Ternyata dia hanya sebagai jalan, makanya dibilang juru selamat, perantara, Mesias. Saudaraku. Terus sekarang abang agama apa?
Saya masih Kristen, barusan kemarin Oh, masih Kristen. banyak tentangan, saya gereja GBI. Jadi begini abangku. Brother, memang betul yang Anda katakan tadi. Banyak orang seperti itu, banyak. Biar saya omong Iya, dulu. lanjut, Abang, lanjut. Nah. Tadi abang omong saya dengarkan. Ya artinya kan saling lanjut. menghargai kan gitu. Sehingga bicara kita itu jangan orang pendengar jangan ibarat kayak argumen begitu loh. Ya, jadi lanjut Bang. tadi kan saya sudah bilang itu sesuai dengan yang kita bilang tadi bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa itu kan Tuhan itu ketemu langsung dengan manusia. Berarti memang betul yang abang bilang tadi itu adalah sebagai utusan. Kan itu. Jadi kan di dalam kalau kita pikir secara logik saja pasti misalkan ini ada jurang di antara kita, bagaimana sih supaya bisa kita menyeberang di seberang sana? Berarti kan ada jembatan. Kan itu. Jembatan itu apa ya? Itulah utusannya Tuhan. Dan sebelum Tuhan Yesus kan ada yang abang bilang tadi Musa. Ya itu kan utusan Tuhan juga. Memang betul, kita akui itu. Jadi kan sekarang pertanyaannya bagaimana sih kita ini di dalam memperoleh yang kekal. Tadi abang bilang itu semua itu pilihan Tuhan. Memang betul. Seperti Paulus yang abang bilang tadi, betul. Karena Tuhan itu datang bukan sama orang yang benar. Tuhan itu datang sama orang-orang yang bersalah, yang berdosa. Supaya apa? Supaya memperoleh hidup yang kekal. Kan itunya. Konteksnya sebenarnya. Jadi kalau kita mau perdebatkan ini agama ini tidak baik, itu nggak baik menurut saya. Menurut saya abang. Begitu abang. Oke, terima kasih brother. Anda berbaca tadi framing tidak ada data. Oke, saya kasih data kepada Anda sebagai kisi-kisi lah ya. Karena tidak boleh kita kasih semuanya clue karena enak kali hidup Anda tidak cari tahu. Oke. Matius 7:22 sampai 27. Ini Yesus yang berkata lah, bukan saya loh. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, sebab datanglah banjir, lalu angin melanda rumah, tetapi rumah tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Lalu dia Matius 19:16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata kepada perbuatan baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Sembahlah aku yang esa ini. Hanya akulah sesembah. Hanya aku yang wajib disembah. Bukan utusannya. Gitu. Dari mana? Kita lihat di Ulangan 18:15 dan 18:18. Kisah Para Rasul 3:22. Dan dari mana Allah menyatakan dia bukan manusia juga? Di Hosea 11 ayat 9 sampai 10, Bilangan 23:19, 2 Samuel 7 ayat 22. Dan bahkan dia tidak bisa dipandang atau disamakan dengan manusia, di mana Keluaran 33 ayat 20. Saya berbicara data, Anda hanya framing. Jadi lanjut. Coba abang jelaskan tadi referensi apa maksud daripada ayat yang abang bilang tadi, mendirikan rumah di atas batu dan pasir. Coba abang jelaskan dulu itu. Oke. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu? Jelas kita Kristen bernubuat dengan nama Yesus. Kita katakan, oh Tuhan, oh Tuhan. Lalu dia mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Itu perumpamaan. Jadi kau dengarkan perkataan Yesus yang menyatakan bahwa dia bukan Tuhan, dia hanya utusan, dan segala pekerjaannya adalah dari Bapaknya, firman-Nya dari Bapaknya, maka kau akan memperoleh hidup kekal.
Bahkan dia menambahkan, ketika ada seseorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuatkan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa hal yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segera perintah Allah." Apa perintah Allah? Menyembah Dia yang esa, menyembah diri Dia, tidak menyembah utusannya dan tidak menyembah sesembahan lainnya. Oke. Terima kasih. Oke, Lanjut. Abang. Sekarang pertanyaan saya, ajaran Yesus itu yang baik atau yang buruk? Yang baik, justru ajaran Dia itu kau kerjain. Kau ingin memperoleh hidup yang kekal. Ya itu, justru itu kok, Abang. Iya, justru itu. Jadi- Yesus berkata, "Jangan sembah aku. Saya hanya utusan." Iya, kita kan selalu kalau selalu Abang berdoa bagaimana? Ya, saya berdoa kepada, "Ya Allah ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu Ramadan ini hari ini." Nah, itulah doa saya. Saya Ya, tidak pakai memang lagi. kadang itulah tadi itu abangku yang saya bilang referensi tadi yang abang bilang tentang apa tadi arti ada guru, ada Tuhan segala macam itu kan tergantung orang masing-masingnya. Tidak bisa Nggak percaya. tergantung Kok orang-orang nggak masing-masing. bisa? Ketika Yesus berkata, "Sembahlah Bapakku," jangan kau sembah Yesusnya. Iya kan kita sembah Bapaknya Tuhan Allah kan itu. Dia kan memang sudah jelas tadi ya itu perantara. Tadi saya tanya, Anda mentuankan Yesus? Saya tanya, Anda mentuankan Yesus? Memang kita percaya dia karena memang itu dia utusan Allah. Oh, kan itu. mana datanya? Mana datanya apa? Tadi kita sudah bacakan di abang. Betul kau menyebut aku Tuhan dan Guru? Original teksnya mau kita rujuk ke sana? Kalau abang, saya sudah bilang tadi, kalau mau cari arti satu kata-kata itu banyak sekali referensinya abangku. Nah, begitu. Ya aduh, nggak ada referensi. Ketika perubahan penerjemahan itu berubah, tidak sesuai, otomatis maknanya pun akan berubah. Dalam arti kata begini abang, seperti misalnya kata seperti, kalau kita cari di KBBI ya, itu banyak seumpama, serupa, ya sama juga dengan kata Tuhan ini. Brother, yang dipermasalahkan saudaramu tadi, bahkan dibandingkannya dengan agama lain, dibilangnya Allah dengan Allah, kan sama saja. Iya, sama pengucapannya, sama. Tahan dulu, sama kayak Yesus, Joshua, Yesua, sama dengan Allah, Elohim, Yahweh. Itu sama pengucapannya, tapi maknanya tidak berubah. Tapi ketika Anda menyatakan bahwa Lord itu adalah dari Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan itu hanya digunakan kepada manusia, saudaraku. Ya? Oke, dikit ya. Lanjut. Dari host cuma mau kasih ilmu aja. Maksudnya bukan membela siapapun. Ilmunya itu gini, kalau di dalam Oke abangku. bahasa Arab dan bahasa ini ilmu, saya tidak bawa apapun. Nah, Iya. penalarannya tuh gini. Ada yang namanya kalau dalam bahasa Indonesia namanya polisemi. Kalau dalam bahasa Arab namanya itu istirakul lafdi. Nah, bagaimana maksudnya? Oke. Nanti terserah bagaimana kemudian Anda akan menyimpulkan hal tersebut, ya terserah. Oke? Nah, jadi kita Lanjut dulu, Bang. paling kurang kita Benar. ya, paling kurang kita dapatin ilmu dulu. Oke. Apa yang kemudian ilmu yang mau saya share di sini? Yaitu tentang kata polisemi. Artinya, kan tadi ada penjabaran dari Padang Pesantik ya. Apa katanya? Yaitu Bang adalah kata yang banyak mananya Bang. Susah untuk kita memilah dan memilih. Tidak susah. Karena apa? Kita dulu diajarkan, kalau nggak salah di kelas 2 SMP saya, tentang majas dan selanjutnya tentang struktur kata dalam bahasa Indonesia. Salah satu daripada struktur kata, namanya itu kata polisemi. Ini bahasa Indonesia dulu. Polisemi adalah satu kata, tapi penggunaan katanya banyak. Dan memberikan arti yang sangat berbeda jika kata itu disandingkan pada tempat yang lain. Namun harus sesuai kepada tempat yang kemudian kata itu akan digunakan. Contoh kata bisa. Kata bisa ini kepada Bang pemantik aja. Kata bisa jika disematkan pada kata ular artinya apa Bang kira-kira Bang pemantik? Apa artinya? Kata bisa pada ular artinya apa? Kalau bisa itu kalau di ular itu bukan bisa abang, ada kan ya penutupnya bisa. Enggak, bisa ini kalau pada ular artinya apa? Racun. Oke, lama banget tinggal jawab itu aja, racun. Oke. Kata bisa ini, kalau saya bilang Daman bisa bernyanyi, arti bisa apa pada Daman? Racun apa gimana? Kemampuan. Itu arti bisa. Dah. Bakal sangat salah, ya.
Kata-kata bisa ini, saya bilang, ular itu bisanya bahaya banget. Bisa bikin kita mati. Artinya, saat kita menobatkan bisa pada ular, kita bilang, ular ini punya kemampuan. Salah nggak? Salah. Karena apa? Penobatan kata bisa pada ular artinya racun, bukan kemampuan. Saya bilang, Bang Daman, dia bisa bernyanyi. Wah, Bang Daman kalau nyanyi jadi racun. Racun. Salah. Kenapa? Bukan meletakkan kata polisemi pada tempatnya. Hingga menjadi salah. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab sekarang. Baru nanti kita masuk ke kurios itu. Nah, jadi ini pelajaran SMP, kelas 2 SMP nih dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, namanya kata polisemi. Sekarang di dalam bahasa Arab, contoh. Bahasa Arab mengenal dengan kata ishtirak. Apa arti ishtirak? Satu kata banyak makna. Kalau dalam bahasa Arab ada kebalikan lagi. Namanya banyak kata tapi satu makna. Namanya taraduf. Ini namanya ishtirak. Artinya apa? Satu kata banyak makna. Langsung kita ke contohnya Rabbun. Oke. Kata Rabbun ini bisa artinya pemilik. Oke. Bisa arti Rabbun ini Tuhan. Bisa arti Rabbun ini Tuan. Bisa jadi Rabbun ini artinya adalah ayah. Sekarang ada seorang ayah. Saya panggil ayah tersebut dengan Ya Rabbi. Saya bilang, wahai Tuhanku. Cocok apa salah? Salah. Karena apa? Penggunaan kata Rabbu untuk seorang manusia tetap Tuan ataupun ayah. Saya ngomong ke bos saya. Bos, nah, saya minta gaji. Ya Rabbi, naikkan gajiku. Apakah dia Tuhan? Tidak. Tetap dia Tuan. Karena apa? Penobatannya kepada bos. Saya bilang kepada pemilik harta, Ya Rabbul Mal, wahai pemilik harta, apakah dia Tuhan? Tidak. Karena apa? Dia punya kelemahan sehingga penobatannya ke arah pemilik harta. Selanjutnya, ketika saya menadahkan doa, Ya Rabbi, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kepada Tuhan, bukan manusia, bukan siapapun dan bukan apapun. Cocok nggak dia kata Tuhan? Cocok. Selanjutnya, jika Rabbu ini kepada manusia saya panggil Tuhan, siapa yang salah? Otak saya. Ketika kepada bos kerja saya mengartikan arti kata Rabbu ini sebagai Tuhan, otak saya juga yang salah. Kepada orang yang memiliki harta, saya bilang dia Tuhan, salah. Karena apa? Tidak berada pada kodrat struktur kata. Nah, kita meninjau daripada kata kurios. Kata kurios dibahas oleh dalam bahasa Yunani. Seandainya ini dinobatkan pada Tuhan, bisa nggak? Jika dia emang benar Tuhan, bisa. Yaitu yang bukan pada derajat manusia. Nah, jikalau seandainya pada derajat manusia, tetap Tuhan. Karena kalau kita mau pada derajat manusia tetap diartikan Tuhan, berarti kita menyalahi struktur kata yang namanya polisemi, yang namanya ishtirak. Nah, seperti itu aja dari saya, silahkan ambil kesimpulan masing-masing. Itu ilmunya saja. Lanjut. Ya lanjut, mana Bang Jimen? Mana Bang Jimen? Bang Jimen? Makanya saya bilang, Bang Pesantik coba deh ditinjau kitabnya. Ketika Anda menalar kitab Anda, bukankah itu Tuhan ataukah memang sedang dituhankan? Seandainya sedang dituhankan, kayak contoh gini Bang. Ya, kata misalnya tomat. Ada dua narasi yang berbeda dari orang. Orang mengatakan apa tomat ini? Ya, kalau kita ingin berpikir Bang, ingat Bang, hidup sekali, bertuhan cuma sekali. Bagaimana kalau kemudian setelah mati kita salah Tuhan? Kan kasihan banget ya. Sekarang gini, tomat. Ya. Tomat dipandang oleh orang satunya, katanya, oh tomat itu apa? Buah katanya. Satunya memandang, apa itu tomat? Sayur. Pasti ini orang yang memandang sayur tetap kekeh. Kekeh, pokoknya dia harus sayur. Karena apa? Dimasak dalam kuali, bla bla bla. Enggak, dia buah. Buktinya apa? Dicemil oleh orang-orang. Pada derajatnya buah.
Artinya apa? Setiap orang akan bernobatkan penuh, menciptakan dalil-dalil yang tomat itu adalah buah. Orang yang memandang dia sayur juga akan menciptakan dalil-dalil yang itu juga dipandang sayur. Menunjukkan gini, Bang. Kalau kita meninjau seorang daman, ya, daman, jika sebenarnya daman bukan Tuhan, maka dia mengeluarkan segala dalil-dalil yang kemudian daman harus dituhankan. Misalnya, seharusnya dia pernah dipanggil oleh muridnya, Tuan Daman, boleh nggak aku tidur di rumahmu? Tapi karena dia mau menyembah si Daman ini, maka dia menciptakan narasi-narasi seakan dia itu Tuhan. Pernah satu kata daripada muridnya apa? Tuhan, boleh, Tuhan Daman, bolehkah aku tidur di rumahmu? Artinya apa? Pertama, saat dia mengatakan kata Tuhan untuk Daman, itu sudah menyalahi takdir yang namanya polisemi. Di mana penduduk daripada kata tidak boleh di luar struktur. Sama seperti kata bisa tadi. Jika kata bisa tersebut dinobatkan kepada ular jadi racun, dinobatkan kepada manusia jadi apa? Jadi kemampuan. Nah, Bang Jimen monitor udah atau enggak saya lanjut ilmu ini penetapan antara dalil dan logika. Jadi Abang Taman. Ya, lanjut. Sesuai dengan apa tadi kan pembahasan kita ini Tuhan yang benar. Ya, betul. Emangnya menurut Abang Tuhan yang benar itu siapa sih? Tuhan yang benar yang kemudian Tuhan menitipkan akal tanpa sedetik pun Tuhan mengkhianati akal. Ini ya Karena gini, Bang. siapa saja sih? Coba Anda lihat ya beberapa keagamaan